Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon. Selamat malam, Horas. Shalom. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas sude akan atu-atu sude aduliku atau anggiku, daud ibotoku, namburuku, akalaiku. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, Dirgahayu Republik yang kita cintai. Kita mempersingkat waktu, sudah hadir di tengah-tengah kita, puji Tuhan, Kang RK yang kami hormati, Gubernur Jawa Barat. Mohon Kang, selamat sore. Selamat sore. Salam, salam hormat, salam sejahtera. Ini kami ada di tengah-tengah kita, Bapak Gubernur Jawa Barat yang paling populer dan yang disukai oleh kaula muda, khususnya juga kaula muda di Simbolon. Oleh karenanya kehadiran Pak Gubernur, terima kasih, dan kami memberi kesempatan sekitar setengah jam plus minus Pak Gubernur untuk memberikan success story Pak Gubernur, anak yang pintar, lulus ITB, kemudian lanjut S2, S3 di Berkeley dengan cum laude, dan insya Allah juga beliau akan memimpin Republik ini ke depan bila mana dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karenanya kita tidak panjang lebar, silakan Kang RK langsung mengambil podium ini. Untuk inilah kita keluarga besar Simbolon yang ada di seluruh Indonesia, 300.000 jiwa, dan ini representasinya ini. Dan ini bisa jadi embrio tim suksesnya Kang RK nantinya. Saya kira demikian, kami persilakan Kang Pak Gubernur nanti yang menghandle dari kaula muda yaitu Dr. Arlimen. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Horas untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum PSBI Pak Dr. Effendi Simbolon, ini panutan saya, sepak terjangnya selalu menginspirasi saya. Juga Pak Moderator dari Dr. Arliman Simbolon. Perkenalkan, nama saya Ridwan Kamil Simbolon dari Jawa Barat. Yang saya baru tahu organisasinya luar biasa, banyak sekali. Saingannya Persatuan Asep-Asep Sedunia. Nah, jadi, luar biasa. Inilah yang saya suka, Bang Effendi. Kita ini seringkali memperbesar-besarkan perbedaan, lupa untuk mengedepankan persamaan. Gitu. Ya, itu masalah hari ini. Pilihan presiden boleh beda, tapi simbolonnya sama. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, jadi saya kalau ditanya oleh wartawan hari ini, Kang Emil, apa masalah bangsa kita hari ini? Masalah bangsa kita hari ini cuma satu, kita ini mudah bertengkar, itu saja. Apapun hari ini dijadikan bahan pertengkar. Ya, sesuatu kalau tidak kita selesaikan, maka energi hidup kita tahun ke depan, belas tahun ke depan, itu sibuk di dapur hanya urusan internal kita. Maka saya berharap yang pertama adalah mudah-mudahan organisasi luar biasa ini terus menyuarakan, membangun dialog-dialog, dan saya titip dialognya jangan dengan orang yang satu frekuensi, justru kita harus berani dialog dengan orang yang berbeda pendapat, yang berbeda cara pandang, menghormati perbedaan,
tapi menghargai cara menyampaikan. Seringkali kita tidak bisa mengatur hal tersebut. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya mohon izin mungkin hanya punya waktu 30 menit karena ada agenda lain. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, Merdeka! Merdeka! Nah, saya cerita sedikit Bang Effendi supaya pada hafal. Saya ini punya kakek pejuang, Pak, Kiai di Jawa Barat, di penjara Belanda 2 kali, Bang Effendi, karena bersama pasukan santri-santrinya, saat dulu tentara belum ada, para kiai termasuk kakek saya itu memimpin pertempuran-pertempuran di wilayah Priangan. Pak D saya meninggal dalam pertempuran di Ujung Berung, kakek saya di penjara di Sukamiskin, juga di mana, di Kebonwaru. Setelah Perang Kemerdekaan, keluarga saya dimusuhi oleh DITII, Khilafah pada zaman itu, karena keluarga kami diajak untuk bergabung, ya, mengambil Indonesia ke kanan. Keluarga kami menolak, tapi kami tidak memerangi karena kakek saya punya wasiat, kalau melawan musuh orang asing, kita serbu, kira-kira begitu. Tapi kalau bangsa sendiri, sementara diplomasi saja. Jadi pada saat dimusuhi DITII Khilafah, kami menyingkir, Bang Effendi. Pada zaman G30 SPKI, Pak adik saya yang lain juga dibunuh oleh PKI, Pak. Jadi bayangkan Bang Effendi ya, kalau ada orang nanya pengorbanan keluarga saya terhadap Pancasila, NKRI, itu sudah lahir batin. Kemerdekaan diambil, nyawa 2 keluarga Pak adik saya itu meninggal untuk Republik. Jadi seorang gubernur Jawa Barat, jangan khawatir, pasti karena wasiat kakek saya, turunanku, tolong jaga agama dan bela negara. Jadi itulah dasar pondasi saya. Kami akan tegak menjaga Pancasila di Jawa Barat, tentu penuh dinamika, penduduknya 50 juta, selalu ada drama-drama viral sana-sini, tapi saya pastikan kepada keluarga besar Simbolon, Jawa Barat terdepan menjaga keberagaman, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sumpah saya, ya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau mendengar Ridwan Kamil bagaimana, ingat malam ini saya menceritakan sejarah keluarga saya dalam membela Republik ini. Nah, yang berikutnya, saya mengarungi hidup ini dengan satu prinsip nasihat dari ibu saya. Ibu saya mengatakan bahwa manusia yang terbaik di dunia ini adalah manusia yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya doakan keluarga besar Simbolon ini sudah pada selesai dengan diri sendiri, dan mari mayoritas waktunya adalah memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat melalui semua dimensi bidang kehidupan. Masih banyak orang pamer-pamer harta, pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kemewahan. Itu artinya orang-orang itu belum selesai dengan dirinya, masih butuh pujian, ya. Nah, kami doakan kalau keluarga besar Simbolon ini adalah kelompok orang-orang yang mandiri, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan menghabiskan waktunya membangun masyarakat, membangun bangsa, membangun kebanggaan keluarga besar, dan lain sebagainya. Itu prinsip saya, ya. Sehingga dalam perjalanan hidup saya banyak panggung-panggung kehidupan yang saya lalui sebelum jadi gubernur. Ini mohon izin saya sharing sedikit saja, ya. Saya dulu pendidikan arsitek, S1 di ITB, S2-nya ke Amerika, beasiswa sebagai arsitek, ada ratusan proyek saya kerjakan, Museum Tsunami di Aceh, ya, di Tiongkok, di Timur Tengah. Betul. Saya juga aktivis sosial media dulu, ya, mendirikan Indonesia Berkebun, mendirikan komunitas kreatif, dan lain-lain. Saya juga penyiar radio, penyiar TV,
kemudian dosen di ITB, S1, S2, main film di 15 sebagai cameo 1 menitan. Tiba-tiba takdir Tuhan, kira-kira begitu ya, tahun 2013, kebahagiaan saya belok, harus mengurusi masyarakat. Nah, ini penting Bang Effendi. Kenapa saya jadi wali kota? Jawabannya sederhana, karena dulu saya adalah warga Bandung yang marah terhadap sistem. Ini kok taman-taman dipagari. Ini kok nggak ada orang jalan kaki di kota yang indah dan sejuk ini. Ini kok berita tiap hari korupsi. Ini kok nggak ada prestasi. Saya kesel, kira-kira gitu ya. Nah, kekesalan saya ada dua, antara teriak-teriak modal jempol, atau saya rebut aja sekalian kotanya, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, terinspirasi oleh Bang Effendi juga, saya masuk politik lewat jalur ketiga. Ya. Jalur pertama itu masuk parpol, itu satu pilihan. Jalur kedua itu adalah independen penuh, satu pilihan. Kalau saya adalah independen tapi diusung partai, kira-kira itu pintu ketiga. Nah, saya gunakan pintu ketiga. Kenapa jadi gubernur? Karena sudah kagok jadi wali kota, gubernurnya kosong, kira-kira begitu. Nah, kalau dulu saya ngurusi 2,5 juta jiwa, bayangkan sekarang saya ngurusi 50 juta jiwa. Itu sebesar Korea Selatan. Ya, jadi kalau ngomongin COVID, ngomongin vaksin, ngomongin bansos, Bang Effendi, Jawa Barat itu paling rawan. Saya pernah nge-WA. Kenapa? Karena jumlah nyawa yang harus saya selamatkan itu 50 juta. Sementara vaksin dikasihnya sama kayak Jakarta ini, mohon maaf ya. Sehingga kalau dipresentasekan Jakarta terlihat tinggi, kalau kita rendah, padahal jumlah yang dikasih hanya dipersamakan, padahal harusnya 5 kali lipat. Jadi ini juga aspirasi pada Bang Effendi sebagai anggota DPR, tolong perjuangkan Jawa Barat dan mendapatkan vaksin proporsional aja. Karena dalam agama saya, Pak Effendi ya, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Gajah besar, piringnya besar. Gajah kecil, piringnya kecil. Coba disamakan piringnya. Pasti satu kelaparan, satu kelebihan, atau sebaliknya. Nah, itulah prinsip saya. Adil itu dalam agama saya, Bang Effendi, itu yang akan membawa pemimpin ke surga duluan atau ke neraka duluan. Kalau pemimpin itu adil, dia rombongan pertama masuk surga. Kalau pemimpin tidak adil, dia rombongan pertama masuk neraka, kira-kira gitu. Maka tiap hari, tiap pagi, Bang Effendi, saya berdoanya hanya itu. Ya Tuhan, mudah-mudahan pagi ini saya mengambil keputusan-keputusan adil. Ya, dan adil itu relatif. Ya, kalau kata hakim si A menang, kata B tidak ada keadilan di negeri ini, gitu kan? Karena yang menangnya A, kata A, terima kasih, puji Tuhan, keadilan memang adil. Jadi relatif juga, ya. Seperti kalau saya mengambil keputusan upah tiap bulan November di demo oleh buruh. Saya hitung pakai ilmiah, saya umumkan, tetap saja kata buruh terlalu kecil, kata pengusaha terlalu tinggi. Itu contoh dilema keadilan setiap tahun di bulan November. Nah, kembali ke semangat hidup saya hanya ingin jadi orang bermanfaat. Dulu jadi arsitek bermanfaat, jadi dosen banyak mahasiswa. Sekarang jadi gubernur. Gubernur itu pemimpin ya seperti wali kota, presiden, segala urusan kita urus lah ya. Nah, berikutnya saya melihat dunia ini ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Pertama, dunia ini makin kompetitif ya. Makanya Cina sudah berlomba-lomba sampai ke Mars. Kita masih izin gereja aja masih pada berantem. Sementara mereka sudah berlomba-lomba, Uni Emirat Arab, Cina udah duluan ke Mars membangun peradaban, kira-kira begitu ya. Suatu hari mungkin saya nggak tahu ada provinsi Jawa Barat di planet Mars mungkin. Tapi poinnya dunia makin kompetitif. Nah, kawan-kawan yang muda khususnya, kalau Anda tidak punya extra skill di hari ini, Anda hanya jadi angka. Anda hanya jadi kupon antrian seperti gambar ini. Tapi kalau Anda punya extra skill, punya leadership skill, punya digital skill, punya language skill gitu kan, punya spiritual skill, Anda tidak akan ada di antrian ini karena Anda sudah berada di depan barisan. Nah, itu doa saya kepada anak-anak muda Simbolon. Berikutnya,
dunia ini juga adalah makin ekstrim, ya. Makin ekstrim itu apa? Orang ingin populer tapi dengan jalan pintas, tidak mau berkeringat kerja keras, itu banyak sekali. Sekarang kalau ditanya apakah mau jadi gubernur, pada nggak mau Bang Effendi, maunya jadi YouTuber. Karena duitnya miliaran, kerjanya hanya bikin konten. Yang kadang-kadang nggak ada masalah, tapi ada lebih banyak sisi gelapnya juga. Kalau dulu kita nolong dulu baru berfoto, sekarang difoto dulu orang kecelakaan, sampai puas, upload, dapat like, dapat komen, baru kecelakaannya ditolong. Itu contoh kecil saja lah dalam ekstremitas kita di hari ini. Ya. Nah, salah satunya adalah hoax. Hoax adalah sisi gelap dari dunia digital yang ekstrim itu. Dan hoax itu tumbuh subur di Indonesia, karena kita ini miskin dalam membaca atau indeks literasi. Indeks literasi kita itu ranking 60 dari 64 negara. Jadi hobinya itu baca judul. 2 menit sudah lelah membaca berita. Maka sekarang banyak orang dipancing oleh judul-judulan apapun atau istilahnya clickbait, karena psikologis orang Indonesia yang malas membaca. Dan ini bahaya. Ya. Berikutnya kita bisa lihat, ini akibatnya Bang Effendi. Ya, tahun ini di awal tahun kita disurvei bukan sebagai bangsa yang paling ramah seperti yang kita banggakan. Kita ini kalau di dunia digital adalah bangsa yang paling tidak sopan, paling julid kalau bahasa lainnya, paling nyinyir ya. Yang bikin survei Microsoft. Baru Microsoft rilis 1 minggu pengumuman ini, akun Microsoft diserbu, dimaki-maki. Jadi membuktikan surveinya memang betul. Nah, saya banyak merenung Bang Effendi, kenapa kita jadi paling buruk se-Asia Pasifik? Saya punya 2 teori, mudah-mudahan keluarga besar Simbolon bisa membantu. 1, kita ini dari kecil tidak pernah dilatih bertanya dengan baik. Kalau pendidikan kita, kalau bertanya itu dianggap bodoh. Saya juga korban stigma itu. Makanya sepanjang saya sekolah di Indonesia, saya jarang bertanya karena takut masuk kelompok yang dibully sebagai kelompok orang-orang yang banyak tanya karena bodoh. Saya S2 di UC Berkeley, itu universitas salah satu terbaik di dunia, pemenang Nobelnya banyak. Kalau tidak nanya, justru kita yang dibully. Jadi pendidikan kita yang tidak melatih bertanya dengan baik, menyebabkan kita menemukan ruang palsu, namanya ruang digital, maka kalau bertanya kasar. Kalau nggak bisa berargumentasi, ngejek fisik, kira-kira begitu ya. Itu masalah kita hari ini. Alasan kedua kenapa kita buruk se-Asia Pasifik menurut saya, karena kita waktu sekolah, kalau berargumentasi dengan guru, dianggap nggak sopan, Bang Effendi. Sehingga akhirnya daripada dianggap nggak sopan, walaupun si guru itu salah, saya mending diem. Daripada nanti dimarahin bahwa kamu mendebat guru tidak sopan. Nah, 2 kekurangan pendidikan kita saya titipkan juga ke DPR, tolong direnungkan, jangan sampai kita hanya urusan fisika, kimia, maaf ya, pendidikan yang formal, tapi lupa tentang jati diri, tentang karakter, tentang kesantunan, hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki. Nah, berikutnya, jangan salah, dunia tidak selalu makin damai, kita tidak boleh naif, dunia juga makin berbahaya. Hari ini Afghanistan 20 tahun yang dijaga Amerika, sekarang kembali ke Taliban misalkan. Suriah, saya pernah ke sana sebagai arsitek, negeri yang indah, sekarang fotonya seperti ini, hancur lebur. Maka saya titip, kalau Indonesia mau tetap selamat, jaga Pancasila. Rumusnya hanya itu. Ya. Karena Pancasila itu seperti perjanjian perkawinan dari 2 yang berbeda, kira-kira begitu. Ya, kalau sila pertamanya diganggu, nanti kayak India. India dulu merdekanya 1 negara, sekarang pecah menjadi Pakistan, Bangladesh, karena Islam Hindunya tidak bisa bersatu dalam sila 1 Pancasila kita. Dulu Yugoslavia itu adalah negara, sekarang negara itu bubar. Kenapa negara bisa bubar? Karena suku bangsa-suku-bangsanya tidak mau bersatu dalam sila ketiga kalau di Pancasila. Maka bubarlah Yugoslavia yang dulu membanggakan, sekarang menjadi negara provinsi Serbia, negara provinsi suku bangsa Bosnia, Montenegro, Kroasia, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah Indonesia mau membiarkan di WA-WA, di medsos-medsos, narasi-narasi yang memecah belah agama,
maka kita akan mengikuti seperti India, Pakistan, Bangladesh, bubar. Atau kita menarasikan perpecahan Batak, Sunda, Minahasa, Jawa dibesar-besarkan, maka kita akan mengikuti bubarnya negara seperti jejak Yugoslavia. Nah, saya tidak mau, ya, jangan sampai. Karena apa? Karena kita harus gilang gemilang di periode kemerdekaan yang kedua. Nah, berikutnya di sisi lain, kita ini ada berita baik yang memang harus kita jadikan sebuah motivasi. Apa berita baiknya? Dunia ini hari ini makin terkoneksi, ya. Hari ini digital ini seperti ini nih. Saya tidak kebayang kalau harus tatap muka kan. Kalau bayangkan Bang Henry bilang kita harus tatap muka, di mana tempatnya 500 orang bisa kumpul, pasti dibubarkan Polda kan. Saya viral. Wah, tapi oleh digital semua isi hati saya, isi kepala saya kan bisa didengar ke seluruh dunia dan seluruh Nusantara. Itulah hari ini kita dipaksa. Dulu digital itu pilihan Bang Effendi, sekarang paksaan. Barang siapa tidak punya skill digital, itu dia ketinggalan. Pendidikan, jual beli, baca berita, apa-apapun itu kuncinya terkoneksi. Nah, jadi hari ini kita ini didisrupsi oleh dua hal. Satu disrupsi 4.0, ya. Satu didisrupsi oleh COVID. Satu disrupsinya digital, satu disrupsinya kesehatan. Nah, inilah zaman kita, ya. Nah, zaman kita ini didisrupsi oleh ini. Nah, oleh karena itu, di disrupsi yang pertama, sebenarnya selalu ada peluang dan tantangan. COVID juga sama. Bicara negatif COVID ada 100 listnya. Bicara positif hikmah ya, ada juga Bang Effendi. Sekarang saya gara-gara COVID badan lebih sehat. Dulu olahraga cuma seminggu sekali, sekarang olahraga tiap hari. Nanti malam ada final badminton, saya harus ikut sebagai peserta misalkan. Saya makan suplemen, vitamin, ya alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah kena COVID. Walaupun turun ke desa-desa kemana-mana, itu karena saya mentransformasi stres menjadi motivasi ke olahraga, kira-kira begitu. Bayangkan Bang Effendi, Senin, siang, sore, malam, COVID agendanya. Apalagi Pak Luhut, sehari 3 kali mengundang rapat. Ya. Jadi, aduh, sampai mimpi pun saya COVID. Ya. Pernah mimpi dengan Pak Jokowi ngurusin ambulan COVID, mimpi dikejar warga karena nggak pakai masker, bangun-bangun keringetan, itu sampai alam bawah sadar, Bang Effendi, mimpi pukul COVID lah kira-kira ya. Tapi itu apa tugas. Nah, jadi si industri disrupsi yang pertama buat kawan-kawan Simbolon, ini nggak bisa dihindari. Suatu hari semua akan terkoneksi, tinggal mau apa tidak. Nah, ini resikonya nomor 15. Nah, saya titip ke anak-anak muda nih, jangan salah pilih karir. Kalau bisa digedein ya. Ini ada 4 kuadran. Jadi ada profesi yang penting tapi akan hilang, ada profesi tidak penting akan hilang. Nah, yang bagus itu yang kanan atas. Ada profesi penting dan tumbuh oleh 4.0. Jadi kalau kerjanya maaf ya, kerjanya rutin, itu akan hilang oleh 4.0. Kerjanya nginputnya sama, outputnya sama, kira-kira begitu. Teller di bank sudah akan hilang, call center akan hilang, dan lain sebagainya. Apa yang akan tumbuh di era 4.0? Communication skill, negotiation skill, leadership skill, digital skill. Nah, jadi kalau geng Simbolon ini mau jadi juara dunia, kuasai poin-poin di kuadran kanan atas. Itulah pemenang profesi di masa depan. Itulah harapan saya kepada anak-anak muda Indonesia, agar jangan bisnis as usual, tapi berpikir menjadi pemenang di barisan terdepan, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian juga kita oleh COVID itu diinterupsi kan, ya. Sedikit sebelum saya cerita, berita baik lah untuk Simbolon di Jawa Barat. Kasus sudah turun jauh, rumah sakit, puji Tuhan, itu pas panik-paniknya kita 91% Bang Effendi, sampai orang dirawat di parkiran, bikin tenda oksigen di parkiran. Sekarang turun dari puncaknya 91%, rumah sakit kami bornya keterisiannya hanya 28%, terendah dalam sejarah PPKM. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, itu kira-kira ya. Nah,
Tapi kalau kita ngomongin COVID dari sisi yang mencemaskan, saya kira sudah pada paham. Sekarang saya mau menceritakan post-COVID world. Dunia kita akan seperti apa pasca COVID? Nah, ini Geng Simbolon harus terdepan juga. Pertama, akan lahir budaya solidaritas, empati yang lebih tinggi. Ya, saya titip, di mana ada bencana, di situ keluarga Simbolon datang membantu masyarakat. Itu kuncinya. Karena kebencanaan itu rutinitas di Indonesia. Indonesia itu negeri indah, tapi memang banyak masalah. Ya, dangerously beautiful. Negara dengan jumlah gunung berapinya terbanyak sedunia. Jadi sebelum Simbolon lahir, sebelum saya lahir, itu Nusantara meletus gunung berjuta tahun, danau di Toba lah, di Krakatau, di mana-mana. Jadi jangan kaget kalau tiap bulan ada gunung meletus, jangan heran kalau ada tsunami sana-sini. Yang penting kita menyesuaikan. Nah, yang kedua, oleh COVID kita ketemu ekonomi baru, Bang Effendi, yaitu ekonomi kedaulatan pangan nggak turun oleh COVID, yang lain turun, service, tourism, pangan itu naik, ya, digital naik 40%. Yang ketiga, lahir budaya baru. Kalau dulu tinggal di mana, kerja di mana, bergembira, berbahagia, piknik di mana. Sekarang bisa tinggal, bekerja, dan berekreasi di satu tempat. Yang penting produktif dan bahagia. Itu yang kanan atas. Terus kanan bawah, kiri bawah, nah tadi ada budaya baru. Ibu saya usia 82 tahun, Bang Effendi, sekarang jago main HP, nge-WA, pakai emoticon, 82 tahun loh, nulis WK, dan lain sebagainya. Oh, pemburu itu ya? Contoh, namanya digital migration, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya, budaya baru, itu adalah kita sangat peduli dengan kesehatan sekarang. Saya sehari, karena banyak meeting, mungkin 12 kali hand sanitizer kan. Jadi ini tangan saya udah botak aja nih, dibersihin terus. Dan terakhir akan hadir budaya tidak bersentuhan. Padahal Bang Effendi kan hobinya cipika-cipiki. Nah sekarang nggak boleh. Jadi gestur aja dari jauh, kira-kira begitu ya. Naik ke gedung juga nggak menyentuh nomor-nomor lantai, tapi pakai touchless. Inilah kurang lebih the new normal atau adaptasi baru yang akan menyertai. Nah, Jawa Barat, darurat COVID sudah lewat, sekarang fokus tadi vaksin, mohon dibantu ya Bang Effendi agar kami diberi keadilan proporsional. Kalau itu beres, akhir Desember kami selesai vaksin, Januari kita tinggal new normal, yaitu apa? Semua boleh buka, tapi 5M. Cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, kurangi kerumunan, hindari pergerakan. Itu aja. Masker akan tetap dipasang. Sampai kapan, Pak Gubernur? Sampai Presiden Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dari COVID. Nah, saya nggak tahu kapan 17 Agustusnya COVID ini, penjajah kedua setelah Belanda ini. Kita tunggu. Kalau itu sudah dinyatakan tidak lagi pandemi, maka kita buka masker. Tapi sebelum dinyatakan pandemi berakhir, walaupun kasusnya kecil, ya kita akan masker-maskeran, zoom-zooman, kira-kira gitulah ya. Itulah, nah mudah-mudahan mental para Simbolon ini kuat. Kenapa Bang Effendi? Karena sekarang jumlah orang marah banyak, orang patah banyak, orang lemah banyak, orang stres banyak. Orang hamil juga banyak selama COVID. Ada peningkatan jumlah kehamilan selama COVID. Kenapa? Ya ketemunya lu lagi. Jadi, itu saya jadi akhirnya dengan BKKBN harus bikin rekor muri menyuntikan alat KB untuk 50.000 perempuan Jawa Barat dalam 1 hari ya. Karena fenomenanya luar biasa. Kehamilannya tinggi sekali. Nah, kawan-kawan, terakhir dari saya, kita ini kan jarang berprestasi ya secara komunal ya. Makanya kita pusing dikasih Olimpiade emas kan terharunya luar biasa gitu ya. Kira-kira begitulah. Nah, saya akan buktikan buat kawan-kawan Simbolon kalau lagi ngobrol dengan orang asing. Indonesia itu juara dunianya apa?
Indonesia itu juara dunianya adalah kebaikan. Itu. Jadi medali emasnya itu bukan sepak bola. Nah, ini contohnya. Di manakah negara paling baik hati sedunia? Menurut survei tahun 2021, negara yang paling dermawan, yang hobi berbagi, bersedekah adalah Republik Indonesia. Seluruh dunia. Jadi orang Indonesia itu baik, Pak. Dia susah, tapi kalau ada orang susah, dia ngasih kepada orang susah. Kira-kira begitu. Jadi saya bangga, makanya saya bawa kemana-mana. Kalau saya bilang, Anda juara main bola, saya juara sedekah, kira-kira begitu. Nah, saya buktikan, ya, waktu Rohingya ada pengungsi di mana? Pengungsi di Myanmar, Bang Effendi. Ya. Kita lupakan urusan agamanya ya, kita urusan kemanusiaannya, kira-kira begitu. Saya bilang nih ke netizen, hey netizen, yuk kita tolong pengungsi itu. Terus saya pakai digital platform Bang Effendi. Yeah. Terus saya ditanya oleh Kitabisa, Pak Ridwan mau berapa? 1 miliar lah, kira-kira berapa lama? 30 hari. Mudah-mudahan dengan kampanye saya 1 miliar 1 bulan tercapai, kita kirim ke Rohingya jadi beras, jadi kasur, jadi apa. Apa yang terjadi Bang Effendi? Tidak menunggu 1 bulan, hanya 7 hari terkumpul 4,3 miliar untuk pengungsi. Saya terharu. Nah, karena dia sumbangannya nggak pakai kenceleng, nyumbangnya pakai digital, ada testimoni. Jadi 4,3 miliar itu dari 17.000 orang dari seluruh dunia nyumbang lewat kampanye saya. Saya buka beberapa sampel Bang Effendi, bikin terharu. Ada anak SD bilang begini, Pak Ridwan, saya nyumbang 10.000, saya nggak jajan 2 hari. Buat Rohingya, titip. Coba. Dari kecil kita udah begitu. Ada juga perempuan dewasa, Pak Ridwan, saya nyumbangnya 500.000, coba bayangkan. Saya jual cincin, sampai cincin dijual Bang Effendi. Tapi dia ada curhat di bawahnya. Saya jual cincin, pemberian mantan yang kawin duluan. Jadi itu orang Indonesia. Sambil dia baik, sambil dia nyumbang, dia curcol. Nah, poinnya apa? Nah ini contohnya. Jawa Barat membantu, Nusa Tenggara Barat, di Papua banjir bandang kita nyumbang 2 miliar, di Banten tsunami kita nyumbang berapa miliar. Jadi kemanusiaan itu tidak ada batas politik, termasuk ke Palestina juga nggak usah diperdebatkan. Di mana ada kesusahan, itulah orang Indonesia hadir. Tidak harus melintasi, oh ini provinsi orang, ini kota orang. Tidak. Kemanusiaan itu universal. Kalau kita tidak bisa bersaudara dalam keimanan, kita bersaudara dalam kebangsaan. Kalau kita pun tidak bisa bersaudara dalam keimanan dan kebangsaan, kita ini juga bersaudara dalam kemanusiaan. Itu rumus pergaulan kita tuh itu. Jadi artinya apa? Agama beda, bangsa beda, kan sama-sama manusia, masa manusia susah nggak ditolong. Nah itulah kira-kira kebanggaan saya, di luar mungkin kurangnya prestasi atau apa. Nah saya tutup dengan sebuah optimisme ya. Menurut berbagai penelitian 2045, Indonesia itu akan menjadi negara adidaya. Maka saya doakan Bang Effendi, bahwa 1945 kita merdeka dari penjajahan, 2045 kita menjadi negara adidaya. Itu targetnya. Jadi kenapa saya sekarang semangat jadi gubernur, jadi apa? Saya mau anak cucu saya jadi pemenang di 21 tahun dari sekarang. 21 tahun dari sekarang saya Bang Effendi sudah lansia, saya usia mungkin 74 tahun. Tapi anak saya, cucu saya, ini geng Simbolon yang masih SD, SMP, mereka lah yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi CEO di BUMN di mana-mana, mereka lah yang harus menikmati ini. Atau sebaliknya, karena kita salah nih Bang Effendi dan saya, kita tidak menyiapkan, jangan-jangan kita reuni 2045, kita jadi negara pecundang. Itu yang saya gelisah. Makanya yuk lupakan perbedaan, perbanyak kesamaan, tapi syaratnya 3. Nah ini terakhir dari saya. 1, jangan bertengkar seperti saya bilang tadi. Pilpres boleh beda. Anggap aja kayak Olimpiade, kita saling smash, kita saling sliding, tapi setelah peluit berakhir kita salaman, kita ngopi bareng. Jangan kayak sekarang, Pilpresnya udah beres, masih baper, cebong kampret, dan seterusnya nggak selesai. Sedih nih, harusnya
baperan, masih baperan, demokrasi kita masih baperan, kira-kira begitu. Harusnya lupakan saja, beres pilpres, bersatu lagi. Pak Prabowo-nya aja sudah bergabung dengan Pak Jokowi, Pak Sandi Uno-nya aja sudah bergabung jadi Menteri Pak Jokowi. Kenapa pendukung-pendukungnya kok nggak bisa melihat itu sebagai sebuah rutinitas 5 tahunan. Syarat kedua, ekonomi harus kita jaga, digital, skill, investasi, dan sebagainya. Nah, terakhir, Anda harus kompetitif, itu pesan saya tadi. Jangan jadi angka dan statistik. Anda harus kuasai tadi yang 4.0 kanan atas tadi. Leadership, communication skill, negotiation skill, political skill, computer skill, language skill. Nah, saya kira itu isi hati saya, ya, bahwa saya seperti nasihat ibu saya, menjalani takdir sebagai gubernur, doakan selamat sampai akhir jabatan, dengan segala kekurangan. Tiap hari saya bekerja serajin-rajinnya, sebaik-baiknya. Tidak bisa memuaskan semua orang, Bang Effendi, resiko itu, ya, karena pemimpin itu adalah pemain di panggung. Kalau kita di panggung, kita ditonton, disorakin, bisa dibully, bisa dipuji. Kalau dipuji jangan terbang, kalau dicaci jangan tumbang. Itu prinsip ketangguhan mental pemimpin di era hari ini. Nah, kemudian saya juga tidak tahu apakah saya bisa di atas lagi atau terus gubernur. Yang penting saya mau bermanfaat, apapun yang Tuhan berikan. Panggung saya berikut, mau kembali ke desa, ke dosen, ke arsitek, saya tidak tahu, saya mengalir saja. Tapi prinsip saya, dimanapun saya ditempatkan oleh takdir Tuhan, saya nggak boleh setengah-setengah. Saya harus memberikan yang terbaik, dan itu yang menjadi keyakinan saya. Terima kasih. Nanti kalau tadi banyak yang nanya filenya, boleh nanti kita share. Karena itu silahkan share ke yang lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya, Horas, dan sampai bertemu lagi. Salam dari Ridwan Kamil Simbolon dari Kota Bandung. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Halo, merdeka. Merdeka, lupa. Luar biasa, Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, dan memang ini semua dari hampir 600 device ini, kurang lebih 1.500 yang hadir. Jadi Kang Emil, kami terima kasih sekali dari ekspresi dari kaula muda dan juga para orang tua yang ada di Simbolon ini. Saya kira ekspresi yang sangat jujur. Ya, mereka melihat, mendengar selama ini Kang Emil, tapi malam ini alhamdulillah puji Tuhan mereka merasakan sendiri chemistry-nya, denyutnya langsung dari suara, dari hati, dan dari pancaran pikiran dan tatapan dari Kang Emil. Jadi saya kira ini yang kita harus syukuri di tengah-tengah kita masa pandemi. Ada pemimpin yang di wilayah Bapak mungkin salah satu terbesar migrasinya Simbolon di seluruh Indonesia ini, Pak. Jadi mohon maklum aja, ya cari nafkah yang halal, Pak, di sana, Pak. Jadi terima kasih Pak Gubernur yang sudah mengayomi warga Simbolon, khususnya di Bandung Barat aja hampir 18.000, Pak. Ya. Belum lagi di Karawang, di Bekasi, kampung. Kalau ada apa-apa di Jawa Barat, ini para Simbolon hubungi saya. Saya mendeklarasikan diri sebagai pelindung keluarga besar Simbolon Jawa Barat. Tadi itu kita jodoh sampai minta duit, boleh lah nanti diatur. Aduh, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya lanjut ke acara yang lain. Terima kasih. Terima kasih Kang Emil. Salam hormat buat keluarga dan ibu juga tadi yang masih sehat, yang masih main WA. Salam hormat kami. Dan semoga ada waktu nanti kami bisa sowan kulo nuwun dengan warga untuk ya mungkin ya tatap muka secara langsung lah. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati. Horas, shalom. Horas. PSBI, Simbolon. PSBI.